Selamat pagi teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah layanan bimbingan konseling TK, SD, SMP, dan SMA, yaitu Ibu Besti Nora Dwi Putri, MPD Kons. Saya Rusmita Arya Saplakai sebagai moderator, dan rekan saya Nurul Hidayah. Kami kelompok 12 akan membahas atau menyajikan materi kita pada hari ini, yaitu layanan responsif bimbingan konseling. Baik, kepada Nurul untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Nurul Hidayah. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang tahap perencanaan dalam layanan biblioterapi yang dimana mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan penggunaan, yaitu melakukan survei atau wawancara untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Lalu menilai masalah yang ingin diatasi seperti stres, kecemasan, atau masalah emosional lainnya. Yang kedua, ada pemilihan materi bacaan, yaitu menentukan jenis buku atau bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan pengguna, lalu memilih karya fiksi, non-fiksi, atau puisi yang bisa memberikan dampak positif. Yang ketiga ada pengembangan rencana program, yaitu menyusun struktur program biblioterapi termasuk sesi dan durasi, lalu menentukan metode penyampaian seperti diskusi kelompok, sesi individual, atau kombinasi keduanya. Lalu yang keempat ada pelatihan staf, yaitu melatih pustakawan atau fasilitator tentang teknik biblioterapi, lalu menyediakan informasi tentang cara mendukung penggunaan secara emosional. Yang kelima ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu mengembangkan metode untuk mengevaluasi efektivitas program, lalu mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang keenam ada promosi program, yaitu menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mempromosikan program biblioterapi, lalu menginformasikan komunitas tentang manfaat dan cara bergabung. Yang ketujuh ada pencatatan dan dokumentasi, yaitu mencatat kemajuan dan pengalaman peserta untuk analisis lebih lanjut, lalu menyimpan data yang dapat digunakan untuk laporan dan pengembangan program di masa depan. Materi selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dalam layanan biblioterapi mencakup beberapa langkah yang penting untuk memastikan bahwa program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Berikut beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, persiapan sesi, yaitu menyiapkan materi bacaan dan sumber daya yang akan digunakan dalam sesi, lalu memastikan ruang untuk sesi nyaman dan mendukung interaksi. Yang kedua, pembukaan sesi, yaitu memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta manfaat sesi kepada peserta, lalu menciptakan suasana yang aman dan mendukung agar peserta merasa nyaman untuk berbagi. Yang ketiga, pembacaan dan diskusi, yaitu memfasilitasi pembacaan materi secara individu atau kelompok, lalu mengarahkan diskusi tentang tema, karakter, atau pesan yang terdapat dalam bacaan. Yang keempat ada refleksi dan ekspresi, yaitu mendorong peserta untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka terkait bacaan, lalu menggunakan teknik refleksi untuk membantu peserta memahami dampak emosional dari materi. Yang kelima ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membantu peserta mengaitkan pengalaman yang diperoleh dari bacaan dengan situasi nyata dalam hidup mereka, lalu menyediakan strategi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani masalah yang dihadapi. Yang keenam ada penutupan sesi, yaitu menyimpulkan dan mendiskusikan dan menekankan poin penting yang telah dibahas, lalu memberikan kesempatan bagi peserta untuk memberikan umpan balik tentang sesi. Yang ketujuh ada tindak lanjut, yaitu mengatur sesi lanjutan jika diperlukan untuk memberikan dukungan berkelanjutan, lalu mencatat perkembangan peserta untuk evaluasi di masa mendatang. Yang kedelapan ada pengumpulan umpan balik, yaitu mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai sesi untuk meningkatkan program, lalu menggunakan informasi ini untuk melakukan penyesuaian sesuai pada sesi berikutnya. Lalu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam layanan biblioterapi sangat penting untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa kebutuhan penggunaan terpenuhi. Ada beberapa langkah. Yang pertama ada pengumpulan data,
yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk kuesioner, wawancara, dan observasi selama sesi. Lalu merekam umpan balik peserta tentang pengalaman mereka selama program. Yang kedua, analisis hasil, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait dampak dari biblioterapi. Lalu menilai perubahan dalam kesejahteraan emosional dan mental peserta sebelum dan setelah program. Yang ketiga, ada evaluasi dan tujuan indikator, yaitu membandingkan hasil dengan tujuan awal program untuk melihat apakah target tercapai, lalu menetapkan indikator keberhasilan seperti peningkatan keterlibatan peserta atau pengurangan gejala yang dihadapi. Yang keempat, ada umpan balik dari peserta, yaitu mengandalkan sesi umpan balik dengan peserta untuk mendiskusikan pengalaman mereka, lalu mendorong peserta untuk memberikan saran tentang perbaikan program. Yang kelima, refleksi tim, yaitu mengadakan pertemuan dengan tim penyelenggaraan untuk mendiskusikan hasil evaluasi, lalu berbagi pandangan dan pengalaman untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang keenam, ada rekomendasi perbaikan, yaitu mengembangkan rekomendasi berdasarkan hasil dari evaluasi untuk meningkatkan program di masa mendatang. Lalu menyesuaikan materi bacaan, metode pelajaran, atau struktur sesi sesuai kebutuhan peserta. Yang ketujuh, ada laporan evaluasi, yaitu menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi, lalu melaporkan hasil pada pihak terkait seperti manajemen lembaga atau komunitas. Yang kedelapan, tindak lanjut, yaitu merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi, termasuk sesi tambahan atau program baru, lalu memastikan bahwa umpan balik yang diterima diterapkan dalam perencanaan program berikutnya. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai layanan responsif bimbingan konseling yang mencangkup analisis, tindak lanjut, lampiran RPL, dan skenario evaluasi. Yang pertama tentang analisis. Analisis dalam layanan responsif bimbingan konseling ini mencangkup pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan siswa. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, observasi, di mana observasi ini mengamati perilaku siswa di dalam kelas dan di dalam interaksi sosial. Yang kedua, wawancara, di mana menggali informasi langsung dari siswa, orang tua, dan guru. Yang ketiga, survei, menggunakan kuesioner untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan spesifik siswa. Nah, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan untuk menentukan kebutuhan masalah atau kebutuhan spesifik siswa. Yang kedua, poin kedua itu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah langkah yang diambil setelah analisis untuk memenuhi kebutuhan siswa. Ini biasanya meliputi yang pertama, sesi konseling individu, di mana sesi konseling individu ini menyediakan dukungan pribadi bagi siswa yang memerlukan perhatian khusus. Yang kedua, kelompok dukungan, mengorganisir kelompok untuk siswa dengan masalah yang sama seperti stres akademik atau masalah sosial. Yang ketiga, workshop dan pelatihan, di mana mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Di mana tindak lanjut harus dirancang berdasarkan hasil analisis dan dapat mencangkup kolaborasi dengan guru dan orang tua. Yang ketiga, lampiran RPL atau rencana pembelajaran yang terperinci mengenai kegiatan bimbingan konseling. Ini termasuk yang pertama, tujuan program, menyusun tujuan yang jelas berdasarkan kebutuhan siswa. Yang kedua, metode dan teknik, menyebutkan metode yang digunakan seperti konseling individu, kelompok, atau pendidikan karakter. Yang kedua, jadwal kegiatan,
menyusun waktu dan frekuensi kegiatan konseling. Yang ketiga, sumber daya. Menyediakan daftar sumber daya yang diperlukan seperti materi pembelajaran, alat peraga, dan dukungan dari tenaga ahli. Yang terakhir tentang skenario belangko evaluasi. Terdapat beberapa langkah yang meliputi yang pertama menilai hasil. Mengukur hasil dari kegiatan bimbingan dan konseling seperti perubahan dalam perilaku, peningkatan nilai akademik, dan pengukuran masalah sosial. Yang kedua, refleksi. Mengajak siswa untuk merenungkan pengalaman mereka dalam sesi bimbingan dan bagaimana hal itu membantu mereka. Yang ketiga, umpan balik. Mengumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan guru tentang efektivitas layanan yang diberikan. Yang terakhir, revisi rencana. Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian pada RPL dan metode yang digunakan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan pendekatan yang sistematis dan responsif ini, layanan bimbingan dan konseling dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.